Bapak Ibu yang lain terdengar suara saya? Dengar Ibu. Oke. Mungkin setting mikrofonnya itu Bu Arteti. Tanya Bu. Iya, boleh Pak Suhardi. Untuk media saya kan video Ibu. Lah nanti apakah dalam PR Teaching ini ditampilkan videonya atau bagaimana Ibu? Iya, ditampilkan. Ditampilkan. Apapun media Sampai yang selesai gitu ya? Bapak Ibu. Berapa menit? Oh gitu. Sekitar 15 kalau tidak salah. Oh, 15 lama Berarti itu Pak ya nanti Suhardi. dipotong aja Bu ya. Iya, Gitu kayak aja. kita beri memori aja, Gitu mungkinnya aja enggak. yang seperti, tapi kalau di awal-awal seperti mengucapkan salam, Oke, memberi oke. motivasi anak itu nggak dipotong-potong, tapi menyampaikan materi, kemudian masuk ke video, kemudian ambil aja langsung video itu tentang apa yang harus diketahui oleh anak gitu. Oh gitu. Kemudian juga ketika membagi anak dalam berkelompok nanti menyampaikan problem anak apa pemecahan masalah atau apa namanya kan kita modelnya berbasis masalah ya, problem based learning, jadi dibagi aja anak berkelompok, bilang anak ini kelompoknya ini tugasnya seperti itu. Kemudian baru setelah itu kalau meminta anak tampil itu kan nggak bisa kita lakukan, meminta anak untuk apa kan nggak bisa, jadi kita aja akhirnya lagi yang menyimpulkan. Nanti kalau seandainya apa nanti di saya komentar aja langsung Pak Soehardi misalnya tolong tambahkan ini biar juga bagus. Iya Bu Arteti, sudah Bu. Suara Bu udah kedengaran Bu Era? Udah, tapi masih agak pelan nih Bu. Tapi nggak apa-apa. Ya udahlah nggak apa-apa. Udah Pak biasanya. Jadi kita hari ini per-teaching Bapak Ibunya Bu. Jadi kita melihat Bapak Ibu tampil sesuai dengan RPP yang sudah dibikin. Kemudian juga nanti setelah Bapak Ibu itu tampil, ada 2 teman yang mengomentari. Misalnya nanti mau langsung inisiatif mengomentari. Tapi kalau seandainya nggak ada, kami aja yang nunjuk lagi Bu Arteti, karena harus dua minimal yang mengomentari. Habis itu baru Ibu Arteti dan saya yang mengomentari penampilan Bapak Ibu. Dan seperti diinformasikan tadi, ketika Pak Soehardi atau Pak Ruzi tampil, nanti Pak Soehardi rekam tampilannya. Jadi khusus untuk Pak Soehardi rekam tampilannya karena katanya tagihan untuk per-teaching ini kan rekaman per-teaching. Jadi nggak seluruhnya. Kalau ada 6 orang tampil hari ini, ke nama-namanya langsung dimasukin ke tugas Pak Soehardi, nggak seperti itu. Jadi khusus ke Pak Soehardi aja direkam. Ya, Pak Soehardi. Mohon maaf Ibu, tapi rekamnya gimana Bu? Ini soalnya setelah kemarin mencoba kami rekam, itu harus ada apa Iya. namanya? Ini muncul place as the host to give you Oh iya, permission the mungkin kayak record gini itu. aja Pak Soehardi. Nanti kan setelah kita Zoom ini, bisa aja nanti Pak Soehardi buka lagi link Zoom-nya. Kan ada dikasih itu link Zoom rekaman. Jadi nanti dipotong aja pas bagian Pak Soehardi. Kalau kan rekam double, saya juga nggak ngerti Oh gimana gitu. caranya. Tapi ketika Pak Soehardi nanti mengupload punya Pak Soehardi, di-cut aja yang mana Oke. bagian Pak Soehardi. Dan itu waktu kita itu per-teaching itu 40 sampai 45 menit. Di waktunya cukup panjang. Bagaimana Pak Soehardi dan Bapak Ibu semuanya menampilkan mempraktekkan proses pembelajaran. Anggap kami ini siswa Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi nanti boleh berbagi layar. Pokoknya bebas saja, tidak terlalu kaku kita. Bagaimana Bapak Ibu cair dalam kelas karena ini sebenarnya latihan sebelum rencana aksi. Seperti itu. Terus gini Bu, Baik. untuk apa namanya waktu 40 menit itu semua materi atau dengan diskusi apa namanya? Dengan Diskusi. diskusi, Oh seluruhnya semuanya. dengan Oh diskusi, semuanya ya. maksimalnya itu berarti 40 gitu ya Bu ya? Iya, bisa jadi nanti kegiatan Pak Soehardi nanti sekitar 20 menit. Oh gitu. Nanti kan ada komentar juga dari Bapak Ibu yang lain atau 25 menit lah, 15 menit Oke. kita saling diskusi. Gitu. Oke Bu, paham Bu.
Oke. Siapa dulu? Saya aja enggak apa-apa, Bu. Bu Hera betul mau Oke. menyapa Iya, dengan iya, pagi hari Bu ini. Areti. Enggak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Peserta PPG dan siap sesuai dengan kegiatan kita pagi ini yaitu kegiatan berpikir. Ibu putus-putus suaranya. Putus ya, Bu Kecil Hera. sekali suaranya Ibu. Masih putus-putus Bu Hera. Iya, agak kecil. Agak kecil ya. Iya. Sudah Ibu? Sudah Bu, apa? Eh, sebenarnya kalau kalau segala sesuatu yang sudah kita persiapkan walaupun waktunya 40 anggap saja itu satu jam pelajaran ya Bapak Ibu. Barangkali mungkin yang harusnya tadi 10 menit Bapak Ibu bisa dalam Hilang lagi suaranya Bu. Kadang di kabel itu Bu masalahnya. Karena juga sering kayak gitu, kabelnya bermasalah. Halo Pak Firza. Kita sapa Pak Firza dulu. Ya, ya Bu Hera. Boleh seperti yang tadi Pak Firza, kan ada tadi Pak Suhardi mau tampil kan, boleh nanti karena satu rekam aja yang bisa dilakukan selama Zoom ini, nanti pas Pak Suhardi mau upload kegiatannya, di-cut aja yang bagian Pak Suhardi, boleh seperti itu? Boleh Bu. Oke, terima kasih Pak Firza. Tapi kalau mau rekam sendiri juga bisa. Bisa rekam sendiri? Bisa Bu. Caranya gimana, Pak? Soalnya mohon maaf ini saya potong karena setelah saya cat record kok hasilnya. Oh, ini sudah bisa nih. Iya, udah bisa. Oh, udah bisa, Pak ya? Oh, udah. Oke, berarti semuanya Bapak Ibu masing-masing bisa merekam ya Pak Firza? Udah. Ya, asalkan dari laptop ya Bu. Kalau dari handphone tidak bisa. Oke, di laptop berarti bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Firza. Tapi sebelumnya Bu, kalau saya Ya. masih ada, please ask the host to give permission to record. Bu. Coba ulang Gimana lagi Pak Bu. Firza? Coba ulang lagi Bu. Dicoba lagi, Bu. Sudah Di bisa. record. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih Pak Firza. Oke. Boleh silakan Pak Suhardi, karena kita cukup panjang waktu kita untuk Zoom hari ini. Tapi Bapak Ibu semuanya boleh kok sambil mendengarkan Pak. Boleh ya Pak Suhardi sambil minum muridnya, sambil makan Boleh, muridnya. monggo, silahkan. Iya, silakan Pak Suhardi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sehat Pak. Alhamdulillah ya, masih tetap semangat ya untuk pelajaran hari ini. Semangat Masih, Pak. Ya, Pak. Semangat. Darah Untuk mengawali kegiatan belajar kali ini, sebelum kita awali, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, monggo? Mas Rusi mungkin atau Mbak Widya mungkin, monggo. Ya, silakan. Baik, ya baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran sejarah pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan berdoa terlebih dahulu dan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Sudah ya anak-anak ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan dengan kita diawali dengan doa menjadikan kita bisa menyerap ilmu apa yang kita harapkan pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku, siswa-siswa siswiku yang saya cintai dan saya banggakan, ada yang tidak masuk hari ini? Ada enggak? Lengkap kita Pak. Ada. Oke, untuk Hadir lebih Ruzi lanjut. nggak masuk. Oh, Ruzi nggak masuk. Oke, saya absen dulu ya. Mas Ruzi, ada enggak? Hadir Pak. Mbak Wiwit, Hadir Pak. Widya, Mbak Marzuki,
Hadir. Oh, hadir semua ya? Warzukni, Pak. Oke, Warzukni ya, Mbak Siti sama Mbak Mega ini saya panggil Mbak. Oh, Mbak Yulia nih, Mbak Yulia sedang mengalami. Mohon jangan mengalun Mbak ya, kita pelajaran sejarah, jadi jangan mengalun. Oke, semuanya hadir semua, berarti alhamdulillah kita masih tetap semangat. Oke, untuk mengawali pada pelajaran pagi hari ini, mari kita akan saya berikan ice breaking atau yel-yel ya. Aturan mainnya begini ya. Jika saya mengucapkan SMK, anak-anakku jawab bisa. Ya, saya ucapkan yang kedua kali SMK, anak-anakku bisa jawab Jaya. Ya, yang ketiga kali saya ucapkan SMK, berarti anak-anakku jawab bisa Jaya, gitu ya? Bisa sambil ngacungkan tangan gitu, bisa? Bisa ya? Oke, yo, bisa, Oke, Pak. Siap, Pak. Bisa, Pak, bisa. kesempatan hari ini ya semangat semua ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan tetap semangat. Oke. SMK, Bisa. Siap. SMK, Jaya. Jaya. SMK. Bisa Jaya. Jaya. Ulangi ini belum kompak ini ternyata. Ya, ulangi, Pak. Mas Sigit ini, Mas Sigit baru tidur ya? Ini, Mas Sigit. Lupa, mohon maaf. Oh, lupa ini. Nanti saya, hati-hati Pak Sigit. Nanti Mas Sigit nanti saya push up kalau enggak ya. Masih semangat ya? Oke, semangat bareng-bareng. Ayo. Saya ulangi sekali lagi. SMK, Bisa. SMK, Jaya. SMK. Bisa, Jaya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, ya. Semangat sekali. Oke, ya. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Kemudian adapun tujuan materi pada pagi hari ini, ya, maaf tadi saya lupa, ya. Hari ini yang pertama adalah menjelaskan masuknya teori dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, siswa dapat mengidentifikasi teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, setelah mempelajari ini, siswa diharapkan untuk menyajikan informasi tentang teori-teori masuknya atau proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta yang keempat adalah peserta didik dapat membandingkan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam dimensi masa kini, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, kita tetap semangat semuanya ya. Paham anak-anakku ya? Paham. Nah, Mbak. sebelum masuk ke lebih jauh ke materi, maka terlebih dahulu tahukah kalian tentang ada yang pernah ke Borobudur, anak-anakku? Belum, Pak. Saya, Pak. Yang belum ada yang pernah. Oke. Nah, kalau yang pernah coba, kalau yang pernah mungkin di internet sudah pernah ya. Kalau yang sudah pernah bagaimana? Apa yang kalian temukan di sana? Candi, Pak. Oh, candi ya. Sebagai apakah candi itu? Bentuknya stupa semua, Pak. Oh, stupa semua. Oh, gitu ya. Pakai batu mesti ya? Terbuat dari batu mesti? Nah, mesti Betul, itu. Pak. Ya. Kira-kira ada gambaran apa di sana? Kalau anak-anakku melihat candi, kira-kira apakah sebagai wisata, cuma hanya sebagai wisata atau sebagai lainnya atau tempat ibadah dan lain-lain, gimana? Sebagai tempat ibadah, Pak. Oh, ibadah. Oh ya. Tempat ibadah. Oke. Untuk lebih jauh, lebih jelasnya ya, maka akan saya share-kan video ya sebentar ya untuk sebagai pemantik atau awalan pemahaman kalian agar bisa mengetahui lebih jauh tentang teori-teori agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bentar. Maaf, Pak. Menguap saya. Suaranya nggak bisa keluar ya Pak Suhardi. Suaranya nggak bisa keluar ya.
Bisa dikeraskan sedikit lagi suaranya Pak Suardi? Sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para penduduk tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya, guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Menunjukkan kerajaan Hindu tetapnya di dalam Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat, guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasarkan teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pahlawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Ini juga memiliki sanggahan, guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat tantangan di mana para Brahmana tantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia, pastinya harus menyeberangi lautan ya, guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Kalbos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori dikemukakan oleh Bosch dan George Quedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia.
materi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, demikian anak-anakku sudah cermati videonya, sudah diamati, sudah dilihat. Sudah, oke, Sudah, ya Pak. sudah ada gambaran di benak atau di pikiran kalian semua ya tentang apa itu apa namanya. Oke, ya. Apa itu teori sejarah tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk lebih apa namanya mengenai pada pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan apa namanya tugas atau sebuah proyek kepada kalian semua, yaitu tentang membuat wall chart atau mind mapping ya. Wall chart itu nanti akan saya bagikan apa namanya lembar kerjanya ya, yang harus kalian apa namanya kalian kerjakan. Tapi selebih dulu sebelum melanjutkan kerja akan saya bagikan beberapa kelompok ya, akan saya bagikan 4 atau sampai 5 kelompok ya. Sudah siap anak-anakku? Siap ya? Ya, Pak. Siap, ya, apapun kelompoknya, Pak. kalian harus bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, bisa saling diskusi, saling mencari literasi, saling memberikan masukan dan lain sebagainya. Oke, kelompok yang pertama ya Mas Ruji dengan Mbak Yulia ya. Kelompok yang kedua Mbak Wiwit dengan Mbak Warjukni ya. Iya, Kemudian yang kelompok tiganya adalah Ibu Siti dengan Ibu Mega ya, Shirley Mega. Kemudian kelompok yang keempat mungkin Mas Sigit dengan Bu Yelmi ya. Yang keenam yang kelima adalah Mbak Yosi dengan mungkin Ibu RTT mungkin ya, Mbak RTT ya. Siap semua ya? Siap ya? Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Tugas kali ini kalian tetap membuat mapping yaitu dengan cara mencari literatur yang tadi video sudah saya tampilkan, kemudian bisa kalian tambahkan mencari literatur di internet maupun melewat buku bacaan ya yang sudah kalian bagikan, yang sudah Bapak bagikan tadi ya, baik yang dari Erlangga maupun LKS maupun silakan ya kamu padukan, kamu kerjasama dengan apa namanya teman sekelompok kalian. Oke. Kemudian satu kelompok silakan bisa maju ke depan ngambil tugasnya, Mas Ruzi, kemudian Mbak Vega ya silakan perwakilan salah satu bisa maju ke depan. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke. Nih, nah sudah dapat semua belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jika sudah dapat akan saya sampaikan apa namanya aturan main ya. Lembar kerja itu aturan mainnya yang pertama, tujuan daripada membuat apa namanya ini wall chart atau mapping chart itu adalah yang pertama siswa bisa menganalisis masuknya agama kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, kemudian bisa menyajikan sebuah informasi, di papan yang sudah di LKPD yang sudah tersedia, kemudian nanti siswa-siswa diharapkan untuk bisa mempresentasikan atau menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Oke, tujuan dari aturan mainnya yang pertama sudah saya buatkan kelompok. Yang kedua, carilah akan saya screen saja biar lebih mudah ya. Ini. Nah, ini. Nah, LKPD yang sudah saya bagikan ini ya, dibaca semua bersama-sama ya, dicermati. Ini yang pertama tadi sudah saya bacakan, untuk petunjuk kerjanya sudah saya buatkan kelompok ya, sudah bisa saling kenalkan satu dengan yang lain anak-anakku, sudah ya? Ya, Pak. Oh, sudah. Jangan sampai satu kelompok dengan yang lain tidak sampai kenal, jangan sampai ya. Sudah hampir 1 tahun kita ketemu di sini kok tidak sampai kenal. Oke. Kemudian aturan yang kedua, carilah sumber dari buku sama artikel, kemudian jurnal, baik cetak maupun online ya tentang teori masuknya Hindu Buddha ya, silakan kamu nanti bisa cari. Yang ketiga, hasil dari diskusi yang dikerjakan di lembar kerja yang sudah tersedia. Yang keempat, presentasikan hasil proyek diskusi atau kerja kalian di depan kelas nanti ya. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, salah satu dari perwakilan kalian harus ada yang menyampaikan presentasi di depan ya tentang kaidah teori maupun
lainnya. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, topik Jelas, pada yang harus Pak. kalian buat, yang pertama adalah tentang jelaskan teori agama kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian identifikasikan ya alur dari apa namanya teori Hindu-Buddha tersebut. Yang ketiga, kira-kira siapa tokoh-tokoh ya dalam teori tersebut, kamu bisa tuangkan di situ. Kemudian yang keempat, dari teori yang paling yang sudah Anda temukan, yang sudah kalian temukan itu yang paling cocok, mungkin yang paling kuat itu kalian nanti bisa diaplikasikan atau dituangkan dalam LKPD tersebut. Oke, ingat saya sampaikan untuk penilaiannya yang pertama adalah penilaiannya perlu kalian ketahui semua kesesuaian dan kelengkapan materinya materinya harus sesuai. Mungkin kalau di gambarnya ada Brahmana kok kalian ngisinya Waisa mungkin keliru total gitu ya kan. Nah, makanya kan utamanya adalah kesesuaian, kemudian desainnya kesalahan kerapian proyeknya, jangan sampai acak-acakan gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu. Oke, gitu ya. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kalau memang sudah bisa dipahami, oke. Nah, diperhatikan untuk kegiatan ini, kegiatan membuat proyek ini dilakukan hanya 1-2 kali pertemuan ini. 1 kali pertemuan ini ya anak-anakku ya. Jangan sampai melebar ya. Hari ini targetnya harus sudah jadi selesai membuat wall chart atau mapping mapping itu ya. Tinggal nanti minggu depan itu diingat ya, minggu depan kita presentasi. Oke, sudah siap ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah siap silakan mulai dari sekarang ya. Nah, silakan. Monggo. Itu Pak Rusi, itu Mas Rusi kok. Kayak ngantuk ini Mas Rusi. Ayo semangat Mas Rusi. Iya, Pak, Pak. Oh iya, Semalam. Tari. Ya, tugasnya apa? Apakah Mas Rusi bagian mencari literatur atau mendesain? Ayo, Mas Rusi. Ya. Saya mencari literatur aja, Pak. Oh ya. Nah. Silakan. Bu Yulia kok masih Mbak Yulia kok ini masih kayak nggak semangat, kenapa Mbak Yulia? Tadi sudah ice breaking. Waduh, jangan ngantuk ya. Tadi malam jangan semedi. Tadi saya kelompoknya siapa ya, Pak? Saya lupa. Ya, tadi kan sudah ada bentuk kelompok ya. Nah, oke, dikerjakan berkolaborasi dengan kelompok Mbak Yulia ya. Kelompok saya siapa ya tadi ya? Sama saya, Bu. Ayo Pak Ruzi. Oke, Bu. Kita bagi tugas. Aku ngapain ini? Ibu mendesain, saya yang cari literaturnya. Oke, siap. Oke, pre-memori ya. Sudah jadi semua anak-anakku? Sudah? Belum, Pak. Bentar, oh, ya. Pak. Ya, usah kasih waktu 5 menit. Oke, ya, sebentar. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Oke. Saya tunggu, enggak apa-apa, saya tunggu. Belanda masih jauh, anak-anakku? Jauh, Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Mbak Warzukni? Masih proses, Pak. Saya dengan Proses, Pak. Sedikit lagi, Pak. Ya, sudah. Sudah, Pak, saya. Oh, sudah. Oke. Oke ya, sambil menunggu teman lain yang belum jadi, ya oke, saya ucapkan terima kasih. Bagus sekali kalian sudah jadi yang sudah jadi. Oke, saya cek dulu per kelompok ya. Kelompok 1. Mas Rusi. Ya, Pak. Sudah ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya, Mas Rusi. Kelompok 2? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kelompok 3? Oh ya, Bu Charlie, sudah. Oke. Kelompok 5, 4, maaf. Sudah, Pak. Oh, sudah. Kelompok 6? Oke. Kelompok 5 sudah ya? Oh, makanya nampaknya agak kurang sedikit. Ya, saya tunggu sebentar lagi. Oke. Oke, sudah semua. Terima kasih atas semangatnya. Oke. Anak-anakku semuanya ya. Tugas kalian sudah selesai, waktunya sudah hampir mendekati selesai, maka terima kasih sekali atas semangat kalian. Ingat, tugas kalian nanti akan Bapak kumpulkan ya, apa yang sudah kalian catat kamu pelajari ya, nanti perwakilan minggu depan untuk presentasikan di depan kelas ya, akan nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman kalian dan yang lainnya. Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih. Ya, dengan kegiatan ini kira-kira dengan pembelajaran ini ya,
Ada kesulitan enggak anak-anakku? Dengan pembuatan wildcard ini kira-kira ada kesulitan enggak? Mas Ruzi, mungkin kelompok 1? Oh, dari kelompok saya Pak dengan Ibu Yuli itu yang menjadi kendala itu Pak, kami kekurangan literaturnya Pak. Oh, literaturnya ya Iya, kan. literaturnya. Oke, nanti literatur itu kan bisa diambil di internet, walaupun bukan tadi di awal kan Bapak sudah sampaikan, bisa mencari di internet ya lebih leluasa, kemudian mencari di buku sumber gitu ya. Nah, oke. Kira-kira itu ya anak-anakku ya. Jadi untuk kedepannya nanti lebih lebih berkolaborasi atau lebih mencari literaturnya lebih luas gitu ya. Ya. Gitu ya, Oke, Mas Ruzi Pak. ya. Oke. Ya, Pak. Bagi semuanya kelompok, kira-kira hal apa ya yang kamu temukan dalam pelajaran ini? Kelompok 2 mungkin? Oh, kerjasama, Pak. Kerjasama. Oh, kerjasama ya. Oke. Oke. Itu ya. Nah, jadi demikian pada pelajaran kali ini. Jadi tujuan Bapak memberikan tugas atau memberikan kegiatan berbasis project atau membuat produk dari wild mapping ini. Yang tujuan pertama adalah anak-anakku. Ya, yang pertama adalah adanya sifat gotong royong. Ya, gotong royong ini penting sekali. Maka didasarkan dibina dari sekolah, dari sini nanti kamu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat nanti. Ada gotong royong, ada kedisiplinan, ya kan? Juga ada saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Ya, yang penting ada kolaborasi. Ini sangat penting sekali karena apa? Lebih-lebih zaman sekarang anak-anakku dunia sudah sudah zaman akhir kata orang-orang itu. Kalau ngomong akhirnya saya tidak tahu, tapi katanya orang zaman akhir. Makanya di zaman ini banyak sekali orang-orang memperdulikan, tidak peduli dengan solidaritas. Orang-orang, anak-anak, apalagi orang lebih sibuk dengan jajak. Maka dengan pembelajaran kali ini kalian bisa menerapkan saling solidaritas, saling gotong royong, saling peduli dengan yang lainnya, ya kan? Saling peduli. Mungkin tadi kelompok 1 kok ada yang kekurangan materi, nah itu nanti saling mengisi. Pak ini Mas Ruzi ini mungkin seperti itu ya, anak-anakku ya, nanti bisa dikembangkan lagi dari hal-hal seperti itu ya, jangan sampai kekurangan atau satu mengalami kesulitan, jangan sampai yang lainnya diam. Nah, harapan Bapak itu adalah satu adalah ada jiwa solidaritas, jiwa gotong royong, ya. Lebih-lebih juga kedisiplinan tepat waktu kalian pada saat mengumpulkan tugas, ya kan? Kenapa tugas ini harus selesaikan pada hari ini? Karena biar kamu itu terbiasa dengan disiplin, tepat waktu gitu loh. Jangan menyia-nyiakan waktu yang sudah ada. Ya, karena kata orang-orang yang bisnis itu waktu adalah uang, waktu adalah emas katanya. Tapi saya tidak tahu waktu adalah uang, ya kan? Mungkin dengan di aplikasi yang lain. Gitu ya anak-anakku ya. Ya, oke. Ya, Kita Pak. semangat. Oke, ya. Oh. Sekali lagi saya ingatkan untuk pertemuan minggu depan dari masing-masing kelompok silakan dikoordinasikan. Nah, itu tadi bisa saya sampaikan tadi, dikoordinasikan untuk salah satu tampil di depan ya. Di depan untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan, kalian rangkum, kalian kalian buat sebuah proyek disampaikan. Gitu ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya ya, ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Pak Suhardi. Iya, silakan Bapak Ibu. Minimal 2 orang kasih komentar dulu ya Bu Arteti. Kita persilakan Bapak Ibu dulu mengomentari temannya. Maksudnya itu mana sih yang harus diperbaiki, karena nanti kan pas rencana aksi Pak Suhardi bisa, oh ya ini saya harus lebih meningkatkan di sini. Nah, atau nanti oh ya saya sudah lebihnya di sini. Boleh inisiatif saja 2 orang mengomentari penampilan Pak Suhardi. Monggo Bapak Ibu, Pak Ruzi. Boleh Pak. Monggo. Terima kasih atas Silakan, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi kalau menurut hemat saya itu penampilan Pak Suhardi itu sudah bagus ya Bu ya. Karena saya secara mental pun sebenarnya nggak siap gitu Bu. Tapi secara mental Pak Suhardi sudah bagus. Tapi di sini ada beberapa item itu ada yang tertinggal Bu. Yang pertama itu Pak Suhardi sudah mengkondisikan sudah berdoa sudah, memberikan materi sudah, tapi ada yang tertinggal Bu, itu tentang mengaitkan dengan pembelajaran yang minggu lalu Bu, pembelajaran yang sebelumnya.
Pak Suhardi juga melewatkan pertanyaan tematiknya itu tidak sesuai dengan urutan gitu Pak. Seharusnya itu setelah mengaitkan dengan materi, mengaitkan dengan materi minggu lalu itu ada pertanyaan tematik dan juga nanti memberikan menggambarkan kepada anak bagaimana manfaat kita mempelajari, apa manfaatnya bagi kita mempelajari materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga Pak Sadi juga tidak menyebutkan bagaimana nanti apa namanya rewardnya ke anak. Maksudnya di sini penilaian apa saja nanti yang akan diberikan. Apakah nanti penilaian pengetahuan, keterampilan atau yang bagaimananya gitu Pak. Mungkin itu saja Bu komentar dari saya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ruzi atas komentarnya terhadap Pak Suhardi. Berikutnya, ada Bapak Ibu yang lain ingin mengomentari, boleh dari segi apa saja ya Pak Suhardi. Monggo. Ini memang untuk kebaikan kita. Kadang karena grogi, luput, gitu kan. Sedikit Padahal, saya iya, potong maaf Bu. silakan. Boleh Pak Ruzi. Ini kan kelas Bu, boleh nyebut nama aja ke siswa atau bagaimana Bu? Karena kan ada yang lebih tua terserah dari aja. saya. Terserah aja. Mana senyamannya aja. Takut nanti manggil Sigit aja ke Pak Sigit kan agak sungkan. Ya sungkan banget. Aman. Enggak apa-apa Pak. Monggo, panggil kita seolah-olah kita anak aja enggak apa-apa. Panggil namanya enggak masalah. Pokoknya senyamannya aja mana Bapak Ibu yang lebih suka. Boleh Bapak Ibu yang lain mengomentari penampilan Pak Suhardi? Saya sajalah. Iya, silakan Pak Sigit. Sebelumnya terima kasih Ibu Era atas waktunya. Ini sedikit saja ini mungkin nyuwun sewu Pak Suhardi kalau mungkin dianggap sebagai apalah gitu, tapi tidak, tapi ini kan sebagai saran saja, segitu aja. Ya, yang pertama ya mungkin kalau saya di posisi Pak Suhardi mungkin saya juga agak grogi. Jadi saya lihat semoga saya salah, gitu kan. Kayaknya Pak Suhardi agak sedikit grogi, grogi sehingga mempengaruhi. Yang pertama itu ketika mengucapkan salam itu seharusnya kan menunggu dulu dijawab oleh anak, baru masuk ke berikutnya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin yang disampaikan oleh Pak Ruzi tadi, ya sama saya sepakat dengan Pak Ruzi, ya agak kurang runtut di dalam penyampaian tujuan, kemudian keterkaitan materi di materi sebelumnya. Ya saya rasa itu yang nomor 2, yang nomor 3-nya apa ya? Ya saya rasa sudah baik sih, sudah baik. Mungkin karena Pak Suhardi agak sedikit grogi mungkin karena pertama kali, tapi tidak apa-apa kalau saya mungkin di posisi Pak Suhardi mungkin saya lebih parah daripada Pak Suhardi. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi pokoknya luar biasa lah Pak Suhardi. Ya jadi pokoknya mantep lah, jos pokoknya kalau orang Jawa bilang ya. Jadi itu saja Pak Suhardi, mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan pada Bu Hera. Monggo Bu Hera. Mungkin teman yang lain monggo Bapak Ibu. Nah sekarang sudah Bapak Ibu, kalau tadi saya bikin sebut ya Mbak atau Mas. Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain boleh mengomentari. Udah kayaknya Bu Era. Udah. Iya tadi ada panggilan telepon, jadi ada Pak Ruzi dan Pak Sigit. Silakan Ibu Arteti. Ibu Arteti dulu. Tapi dengan jelas suara Bu terkedengaran ya Bapak Ibu. Dengar Ibu. Jelas, agak pelan sedikit, nggak apa-apa Ibu. Agak pelan sedikit ya. Terima kasih Pak Suhardi yang tampil pertama. Butet lihat di sini semangat, antusias dan rasa percaya dirinya itu dimiliki oleh Pak Rudi sendiri. Tetapi mengingatkan Bapak Ibu semuanya, kalau kita di dalam kurikulum itu hanya sebagai fasilitator.
artinya arahan, petunjuk apa yang akan kita berikan ke anak itu sudah jelas dan terarah, sehingga kita nggak harus terlihat nanti kalau saat kegiatan peer teaching kita sudah tahu kalau mulai dari pendahuluan itu kita awali dengan ucapan salam, kemudian nanti kita kondisikan anak memimpin doa untuk memulai pelajaran. Kemudian nanti setelah itu mungkin akan kita lanjutkan dengan pengelolaan. Mungkin ada tadi seperti yang Pak Ruzi sampaikan tadi, agak sedikit terlupa. Selain setelah Pak Ruzi memberikan motivasi kepada peserta didik kita, barangkali Pak Ruzi juga harus melakukan sebuah persepsi bagaimana keberlanjutan pembelajaran sekarang dengan apa materi yang disampaikan minggu yang lalu, kan seperti itu. Nah, kemudian baru kepada inti. Nah, untuk inti tadi Butet juga sudah Pak Ruzi sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Ada video yang ditayangkan, ada perhatian yang membuat anak fokus kepada apa kegiatan pembelajaran hari itu. Kemudian untuk kelompok, seolah-olah anak itu sudah kita kondisikan per kelompok, Pak Ruzi, dengan apa tugas, dengan apa pembahasan yang akan mereka lakukan, dan disertai juga dengan penilaiannya ini. Nah, jadi anak udah di posisinya, anak sudah di kelompoknya, anak udah tahu pembahasannya, kemudian nanti ya Pak Rudi harus mengkondisikan, oke, untuk 5 kelompok yang sudah ditetapkan dan dibagi dengan pembahasan yang juga sudah anak Bapak pahami. Kita berikan mereka kesempatan. Nah, tadi Pak Rudi juga sudah melakukan selama berkelompok melakukan kegiatan pembahasannya masing-masing. Pak Rudi juga sudah menyapa nih, kelompok ini gimana? Kamu sudah bisa, sudah mulai tugasnya. Yang lain gimana? Ya memang seperti itu. Cuma kemudian lanjut ke penutup yang Butet bilang tadi itu, penutup artinya kita bersama siswa bisa mengambil kesimpulan dari apa tugas kelompok yang tadi sudah dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian jangan lupa pula nanti ada refleksi, bahan renungan. Apa yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini. Nah, jadi bahan renungan itu ya mungkin bisa saja apa yang bisa anak Bapak pahami, apa yang belum anak Bapak pahami, dan kira-kira apa yang Anda semua inginkan dari kegiatan kita hari ini. Kemudian sebelum nanti menutup, ya jangan lupa nanti apa kegiatan pembelajaran berikutnya, dan itu tadi sudah dilakukan juga sudah oleh Pak Rudi. Mungkin dari Butetnya seperti itu, Bu Era. Baik Ibu, terima kasih banyak masukannya. Mudah-mudahan semakin apa ya Pak Suhardi semakin tahu nanti pas rencana aksi apa yang harus diperbaiki. Nah, ada beberapa catatan sedikit Pak Suhardi, mungkin juga menjadi evaluasi juga untuk Bapak Ibu yang berikutnya akan tampil ya, karena semakin banyak kita melihat teman kan, oh ya semakin punya juga kita ruang untuk lebih mengeksplorasi. Tapi saya pertama mau berterima kasih kepada Pak Suhardi sudah mau tampil perdana, karena tantangan untuk tampil perdana itu juga luar biasa kan, nggak tahu apa gitu kan, tapi sudah tuh nilai-nilai plus untuk Pak Suhardi. Nah, dalam menyampaikan materi secara keseluruhan termasuk memutar videonya juga pas itu. Tidak terlalu panjang, 6 menit kalau nggak salah, itu sudah cukup untuk
mengantarkan anak ke ruang diskusi. Seperti itu. Kemudian pemberian motivasinya juga bagus, ada yel-yel, karena Pak Suhardi ngajarnya di SMK, dan SMK tuh bisa motonya, jadi udah istilahnya sudah merasuk ke diri anak. Karena saya juga biasanya suka juga bikin yel-yel gitu di kelas biar anak tidak jenuh, tidak apa gitu kan. Dan kemudian untuk pengelolaan kelas, menyapa anak satu persatu itu sudah Pak Suhardi lakukan. Nanyakan siapa yang tidak datang, itu mengajari anak untuk peduli dengan temannya. Iya ya, siapa yang nggak datang, seperti itu. Kemudian video tentang agama Hindu dan Buddha itu Pak Suhardi mengambil videonya dari YouTube, Pak. Dari YouTube, Bu. Iya, nggak apa-apa. Itu sudah bagus. Istilahnya tepat ya pemilihan videonya karena materi Pak Suhardi tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, ya seperti itu. Nah, Pak Suhardi langsung istilahnya mengambil video yang memang bagaimana sih kehidupan masyarakat agama Hindu yang realnya hari ini kan di India yang bisa kita saksikan, dan relate juga dengan bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia itu datangnya dari India. Nah, seperti itu. Nah, cuman sedikit tambahan aja nanti Pak Suhardi pas melakukan aksi, setelah anak melihat video itu lebih dieksplor pengetahuan anak. Dari video yang kamu tonton tadi, apa sih yang kamu ketahui? Tanya anak satu-satu. Atau kalau mereka tidak ada inisiatif untuk mengungkapkan pendapatnya, kita yang tanya, menurut kamu videonya tentang apa gitu, atau bisa bicara tentang apa yang kamu simpulkan dari video itu boleh dilakukan sebagai penguatan. Baru kita masuk menjelaskan materi dasar ke anak, jelaskan materi dasar ke anak, karena menyampaikan materi di awal itu juga penting ketika anak mau melakukan diskusi dalam kelompoknya. Pak Suhardi ini, mohon maaf tadi saya agak luput, PBL atau PJBL? PJBL, Ibu. Oh, PJBL, iya, Nggih. bagus, PJBL. Berarti anak bikin produk sendiri, itu disampaikan ke anak, mereka mau bikin apa, terserah mereka, atau sudah ditentukan tadi? Sudah saya tentukan, Bu, sebuah wall chart yang hampir mirip dengan mind mapping, ya, dengan itu ada Iya. gambar, kemudian di bawahnya ada keterangan, kejelasan tentang teori-teori tersebut, Ibu. Iya, boleh. Berarti nggak apa-apa, berarti Pak Suhardi, istilahnya Pak Suhardi putuskan bahwa anak bikin ini, kemudian juga dengan pertimbangan anak-anak bisa mendapatkan alatnya dengan mudah. Iya, nggak apa-apa. Dan tadi, ini mohon maaf saya luput, karena tadi harus nelpon dokter, mau bawa anak berobat nanti siang. Bagi kelompoknya itu, tadi anak yang inisiatif atau Pak Suhardi yang membagi tadi? Saya yang membagi, Ibu. Jadi setiap Oke, kelompok bagus. mungkin Nggak saya tak apa-apa. urut absen gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita yang membagi, anak cenderung nurut, itu bagus. Karena kalau dibagi, mereka suruh milih, nanti banyak pula masalah. Kita Nggih. tahu bagaimana anak-anak kan, like dan dislike-nya mereka berteman itu besar gitu kan. Kemudian itu langkah-langkah yang bagus yang Pak Suhardi sampaikan. Ada lagi catatan saya, mereka per kelompok itu tugasnya sama atau berbeda? Sama, Ibu, tetapi nanti pada hasilnya mungkin mereka akan berbeda karena apa? Mereka dari literasi yang mereka dapatkan kan mungkin berbeda-beda, Ibu. Mungkin Brahmana itu nomor 1, mungkin Waisa itu teori yang utama nomor 1 dan sebagainya. Itu hasilnya akan seperti itu. Iya, kalau boleh tahu untuk yang tugas mereka itu apa Pak Suhardi? Bunyinya ketika disampaikan. Kan ini kan berbasis problem itu ya, walaupun dia PJBL. Iya. Membuat wall chart atau map mapping tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, gitu, Bu. Oh gitu. Begini, mungkin ini menjadi catatan juga untuk yang lain. Itu baru kita menginstruksikan anak membuat tugas.
Ini bahasanya kita masih menginstruksikan anak membuat tugas tentang masuknya agama Hindu Buddha ini ya ke Indonesia. Tapi bagaimana kita mengolah bahasa, mengolah materi ketika anak menjawab pertanyaan yang kita kasih ini, dikasihnya dalam bentuk pertanyaan itu Pak Suhardi, walaupun nanti kita lebih menjelaskan lagi di dalam kelompok mereka. Misal kita kasih mereka pertanyaan, banyak sebenarnya bisa kita eksplorasi dari masuknya agama Hindu dan Buddha itu. Pertama ketika dari pendapat ahli atau dari bacaan kita ketahui ini bahasanya bisa seperti itu Pak Suhardi. Saya contohkan sedikit bahwa agama yang terlebih dahulu masuk ke Nusantara itu adalah agama Buddha. Nah, itu dari pendapat para ahli. Tapi kenapa justru yang kerajaan pertama yang ada di Nusantara bercorak Hindu? Itu kan analisis. Nah, jadi kita arahkan anak untuk menjawabnya menggunakan seperti yang Pak Suhardi katakan tadi, menggunakan mind mapping gitu ya, wall chart gitu. Jadi kita arahkan anak menganalisisnya. Misal agama Buddha itu tidak berorientasi kepada politik, dia lebih ke sosial. Karena kita lihat bagaimana sejarah lahirnya agama Buddha. Kemudian juga agama Hindu itu lebih orientasinya politik, karena kita tahu anak akan riset itu, melakukan penelitian karakteristik agama Buddha, karakteristik agama Hindu. Ya, seperti itu Pak Suhardi. Kalau masuk ke teori-teori, kita bisa tanyakan dari seluruh teori yang ada, walaupun sebenarnya dia belum masuk ke ranah teori, hipotesis, tapi karena kurikulum bicara teori, kita ikuti yang teori itu. Ada 5 teori, salah satunya terakhirlah arus balik. Justru anak menganalisis, menurut saudara, teori mana yang paling memungkinkan, yang tidak terlalu banyak kelemahannya tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Kita bisa mengapakan anak itu. Misalnya kalau Brahmana dilarang menyeberang lautan, kalau Isa dari pedagang, mereka tidak paham dengan agama Hindu. Nah, itu juga kita nanti lebih mengeksplor materi, anak lebih tahu mana yang harus dia cari gitu. Boleh ketika kita menyampaikan problem ke anak, kita lebih mengeksplorasi lagi ketika kita melakukan pendekatan anak. Ini maksudnya masukan untuk Pak Suhardi ketika melakukan aksi nanti. Karena di pas aksi kemarin itu untuk Bapak Ibu yang lain juga diinformasikan oleh Ketua Jurusan, rencana aksi itu dalam bentuk rekaman. Jadi Bapak Ibu merekam rencana aksinya, dan kami istilahnya ada sekitar 10 menit rasanya. Di modul yang dibagikan itu ada petunjuknya. Jadi Bapak Ibu silahkan direkam kegiatannya selama di dalam kelas, nanti kami menilai rekaman itu. Tidak secara langsung Zoom seperti ini. Nah, seperti itu kabarnya. Baru nanti kami lihat video-video itu, baru kita Zoom lagi, kita komentari. Nah, seperti itu. Jadi ada mungkin proses editing dibolehkan, karena kalau waktunya terlalu panjang kan 2 jam pelajaran, kami mau nonton itu selama 2 jam juga nggak memungkinkan. Jadi rasanya ada 10 menit, pokoknya lebih 10 menit gitu. Jadi nanti bisa diapakan. Jadi menyampaikan ini nanti harus ada contohnya ketika kita masuk ke kelompok itu, harus kita ada interaksi dengan anak. Kamu bahas apa? Ini lebih ke sini, lebih kita arahkan anak untuk mengulasnya. Kemudian itu saja sepertinya Pak Suhardi. Sekarang saya kebetulan pakai timer, ini udah 40 ya. Oke, ya. Matur nuwun Ibu atas tanggapannya dan masukannya Bu. Mungkin untuk Ya, ke depan mudah-mudahan kita ini lebih sudah bagus, tapi pas rencana aksi nanti saya yakin lebih bagus lagi, karena memang menghadapi siswanya langsung, ini Pak Suhardi mungkin juga agak grogi dengan teman-temannya. Tapi kerjasama teman-temannya bagus, saling mendukung untuk menampilkan temannya penampilan terbaik gitu. Baiklah, itu mungkin
komentar dari kami Pak Suhardi.